Halo developer Indonesia, apa kabar? Pernah nggak sih kalian bingung mau jalan-jalan ke suatu kota tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Mau cari tempat wisata yang sesuai minat, budget terbatas, tapi pengen pengalaman maksimal? Nah, di video kali ini, saya akan tunjukkan cara bikin AI Travel Planner yang bisa bantu kita merencanakan perjalanan wisata dengan cerdas. Aplikasi ini menggabungkan Fast API untuk backend, LLM DeepSeek API untuk kecerdasan buatan, dan Maps Leaflet.js untuk visualisasi peta. Hasilnya, kita bisa input kota tujuan, minat kita seperti sejarah, kuliner, alam, durasi, dan budget, lalu AI akan generate rencana perjalanan lengkap dengan rute optimal. Yang menarik, aplikasi ini nggak cuma ngasih list tempat wisata, tapi juga koordinat GPS, estimasi waktu, tips praktis, dan visualisasi peta dengan rute perjalanan. Semua otomatis. Mau tahu gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai coding, pastikan kalian sudah install beberapa tools berikut. Python 3.8 plus untuk backend Fast API, Node.js opsional untuk frontend development, DeepSeek API Key untuk akses ke model AI, dan text editor seperti VS Code. Untuk dependencies, kita akan pakai Fast API untuk framework web, Pydantic untuk data validasi, Anthropic Client untuk DeepSeek API, HTTPX untuk HTTP requests, dan Python.env untuk environment variables. Semua package ini bisa diinstal dengan pip install. Di bagian awal kode backend, kita import semua library yang diperlukan. Fast API untuk membuat API web, Coarse Middleware untuk mengizinkan frontend mengakses API dari domain berbeda, Pydantic untuk validasi data, dan Anthropic Client untuk berkomunikasi dengan DeepSeek API. Kita juga load environment variables untuk menyimpan API key secara aman. Coarse Middleware diatur untuk mengizinkan semua origin. Ini berguna saat development, tapi di production, sebaiknya lebih restriktif dengan menentukan domain spesifik. Di sini kita define 3 model data menggunakan Pydantic. Travel Preferences untuk menerima input dari user. Kota tujuan, minat-minat, durasi, dan budget. Destination untuk merepresentasikan setiap tempat wisata dengan nama, deskripsi, kategori, koordinat, estimasi waktu, dan tips. Travel Plan adalah struktur akhir yang berisi semua destinasi plus ringkasan perjalanan. Pydantic otomatis validasi tipe data dan memberikan error message yang jelas jika data tidak valid. Ini membuat kode kita lebih robust dan maintainable. Fungsi geocode lokasi ini mengubah nama lokasi menjadi koordinat latitude dan longitude menggunakan OpenStreetMap Nominatim API. Kita pakai HTTPX dengan asing untuk performa yang lebih baik. Parameter user agent wajib diisi sesuai ketentuan nominatim. Fungsi ini return tuple lat, lon jika lokasi ditemukan, atau non jika tidak ditemukan. Ini penting untuk menampilkan marker di peta nantinya. OpenStreetMap adalah open source dan gratis untuk penggunaan seperti ini. Ini adalah bagian inti dari aplikasi kita. Fungsi Generate Travel Plan menggunakan DeepSeek API melalui Anthropic Client. Kita buat prompt yang sangat detail yang menjelaskan peran AI sebagai travel planner expert untuk Indonesia. Prompt ini meminta AI untuk memberikan rekomendasi 5-8 destinasi berdasarkan preferensi user dengan format output JSON yang spesifik. Penting untuk memberikan instruksi yang jelas agar AI menghasilkan output yang konsisten dan mudah diparsing. DeepSeek API relatif affordable dibandingkan provider AI lainnya. Endpoint utama /AP/plan menerima post request dengan data travel preferences. Pertama, kita panggil AI untuk generate rencana perjalanan. Kemudian untuk setiap destinasi yang direkomendasikan AI, kita cari koordinatnya menggunakan fungsi geocode location. Jika gagal menemukan koordinat spesifik, kita fallback ke koordinat kota dengan sedikit offset random agar marker tidak bertumpuk. Terakhir, kita wrap semua data ke dalam travel plan model dan return sebagai JSON. Error handling dengan try except memastikan aplikasi tetap stabil meskipun ada masalah. Kita tambahkan endpoint helper /API/geocode untuk geocoding standalone dan endpoint root untuk dokumentasi API sederhana. Terakhir, kita setup server dengan UVcorn yang akan berjalan di port 880.
Host 0,0,0 membuat server accessible dari jaringan lain, cocok untuk development. Di production, kita bisa gunakan Gunicorn dengan UVcorn Workers untuk performa yang lebih baik. Di front-end, kita mulai dengan struktur HTML dasar dengan bahasa Indonesia. Kita include leaflet CSS untuk styling peta. CSS kita atur dengan reset margin padding, font family yang modern, dan background gradient yang eye-catching. Layout menggunakan CSS grid dengan sidebar 350 pixels dan map sisanya, membuat interface yang responsif dan user-friendly. Gradient dari ungu ke biru memberikan kesan modern dan profesional. Di sidebar kita buat form input yang user-friendly. Kota tujuan dengan placeholder contoh, minat berupa tag yang bisa diklik toggleable, durasi dengan input number yang dibatasi 1-14 hari, and budget dengan drop-down. Styling menggunakan border radius, box shadow, dan transition effects untuk memberikan feel modern. Interest text menggunakan emoji untuk visual appeal dan UX yang lebih baik. User bisa klik multiple text sesuai minat mereka. Loading animation sangat penting untuk UX. Kita buat progress bar dengan animasi gradient dan spinner yang berputar, plus pesan yang engaging dengan emoji robot. Hasil akan ditampilkan di container results yang awalnya hidden. Destinasi akan ditampilkan sebagai cards dengan border left berwarna dan ringkasan perjalanan akan muncul di bagian bawah dengan styling gradient khusus. Ini memberikan visual feedback yang baik ke user. Di JavaScript, pertama kita setup leaflet map dengan view default di Yogyakarta koordinat minus 7.7956 108.395 zoom level 13. Kita gunakan OpenStreetMap tiles yang gratis. Variabel markers dan root polyline untuk menyimpan referensi ke elemen peta. Selected interests menggunakan set untuk menyimpan minat yang dipilih user. Set memastikan tidak ada duplikasi data. Event handler untuk interest tags menangani toggle selection dengan menambah atau menghapus dari set. Kita mapping kategori ke emoji untuk visual konsistensi. Sejarah pakai emoji gedung, kuliner pakai emoji mie, alam pakai emoji gunung, dan seterusnya. Fungsi Create Custom Icon membuat marker custom dengan emoji kategori dan nomor urutan dalam lingkaran kecil. Marker memiliki background putih dengan border biru dan shadow untuk visibility yang baik. Icon size 40x40 pixel dengan angkar di tengah. Pop-up akan muncul saat marker diklik. Saat tombol Generate diklik, kita validasi input. Kota harus diisi, minimal 1 minat dipilih. Kemudian tampilkan loading animation, disable tombol untuk prevent double click. Kirim post request ke backend dengan data JSON. Menggunakan async/await untuk handle asynchronous operations dengan clean code. Error handling dengan try catch finally, memastikan loading animation selalu dimatikan dan tombol di-enable kembali. Alert message untuk error yang user-friendly. Fungsi display results menangani semua visualisasi data. Pertama, clear marker dan root sebelumnya. Kemudian untuk setiap destinasi, buat card di sidebar dengan nomor, nama, kategori badge, deskripsi, dan tips. Tambahkan marker custom di peta dengan pop-up info. Kumpulkan koordinat untuk menggambar rute. Tampilkan ringkasan perjalanan dengan statistik. Total destinasi, estimasi waktu, kategori, total jarak, pertimbangan budget, dan lokasi awal. Semua dalam kontainer gradient yang menarik. Gambar polyline untuk menunjukkan rute antar destinasi dengan warna biru, weight 3, opacity 007 dan dash pattern. Jika ada lebih dari satu destinasi, rute akan ditampilkan. Fit map bounds agar semua marker terlihat dengan padding 10%. Terakhir, tampilkan results container. Pop-up di marker menampilkan nama destinasi, kategori, estimasi waktu, dan deskripsi. User bisa klik marker untuk detail tanpa perlu scroll sidebar. Mari kita tes aplikasi kita. Jalankan backend dengan command python main pypy. Buka browser ke https localhost 8 gasenggahta untuk cek API berjalan. Kemudian buka file index.html di browser. Isi form dengan kota Yogyakarta. Pilih minat sejarah dan kuliner. Durasi 3 hari. Budget menengah. Klik generate dan lihat magicnya. AI akan memberikan rekomendasi seperti Keraton Yogyakarta, Malioboro, Candi Borobudur, dan lainnya. Setiap destinasi muncul di sidebar dengan detail lengkap dan marker muncul di peta dengan rute yang menghubungkannya.
Coba tes edge cases, kota yang tidak dikenal, minat kosong, atau durasi ekstrem. Error handling kita sudah siap menangani skenario ini. Jika kota tidak ditemukan, geocoding akan return none dan kita fallback ke koordinat default. Jika minat kosong, validasi di frontend akan mencegah submit. Untuk durasi ekstrem, AI akan tetap generate plan sesuai kemampuan. Coba juga dengan budget rendah untuk melihat perbedaan rekomendasi dari AI. Kita telah berhasil membuat AI Travel Planner yang powerful. Aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti save plan ke PDF, integrasi dengan Google Maps API untuk directions real-time, user authentication, atau bahkan rekomendasi sistem berdasarkan rating pengguna. Jangan lupa subscribe dan like jika tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.